Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yasir Alfian dari kelas PIB semester 5 dengan NIM 19081010168. Ingin menghafal hadis, setoran hadis dari kelompok 6 sampai dengan kelompok 12. Yang pertama itu dari kelompok 6, yaitu berjudul Media Pendidikan Islam Perspektif Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflisu qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata faqala al muflisu min ammati yati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad syatama hadza wa qadhafa hadza yaumal qiyamati wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ukhidha min khotoyakum fatrihat alaihi thumma taraha finnar. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan muflis atau bangkrut?" Sahabat menjawab, "Al-muflis itu di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta benda." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali bersabda bahwasannya muflis itu di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala salat, puasa, dan zakat. Selain itu, ia juga memfitnah atau menuduh maksiat, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak halal, kemudian menumpahkan darah dan memukul orang lain. Lalu masing-masing kesalahan itu ditebus dengan mengabaikan pahalanya setelah kebaikan pahalanya itu habis sebelum kesalahannya terselesaikan. Maka dosa orang yang dizoliminya itu dilemparkan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Kemudian yang kedua itu dari kelompok 7, yaitu hadis pendidik perspektif hadis. Yang an Abdullah bin Amrin wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi majlisaini fi masjidihi faqala kilahuma ala khairin wa ahaduhuma afdalu min sahibihi amma haula'i fayad'una Allah wa yuraghibuna ilaihi fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum wa amma haula'i fayata'allamuna al-fiqha wal ilma wa yu'allimuna al-jahila fahum afdal wa inna ma bu'ithtu mu'alliman qala thumma jalasa fihim rawahu Darimi. Artinya bahwasanya Abdullah bin Amr berkata, pada suatu hari Rasulullah keluar dari salah satu kamar beliau menuju masjid. Di dalam masjid beliau mendapati dua orang kelompok sahabat. Kelompok pertama adalah golongan orang yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Sementara itu kelompok yang kedua itu adalah golongan orang yang sedang sibuk mempelajari dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Nabi SAW kemudian bersabda, masing-masing kelompok sama-sama berada dalam kebaikan terhadap yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa mereka jika Dia menghendaki. Begitupun sebaliknya, doa mereka tidak akan diterima oleh Allah jika Dia tidak berkenan mengabulkan doa tersebut. Adapun terhadap golongan yang belajar mengajar, mereka sedang mempelajari ilmu dan mengajar orang yang belum tahu. Mereka lebih utama. Maka ketahuilah sesungguhnya aku ini diutus untuk menjadi seorang pengajar atau guru. Kemudian beliau ikut gabung bersama mereka. Hadis riwayat Ad-Darimi. Nah, kemudian hadis selanjutnya yaitu hadis dari kelompok 8, yaitu ilmu dan ulama. An Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alam 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta
liyusalluna ala muallimin nasil khair, rawahu Tirmidzi. Yang artinya itu dari Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan ahli ilmu atau orang yang alim terhadap ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas kamu sekalian. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguhnya para malaikat serta penghuni langit dan bumi sampai semut yang berada di sarangnya pun dan juga ikan senantiasa memintakan rahmat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian hadis dari kelompok 9, peserta didik dalam perspektif hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala inna dunya ma'lunatun ma'lunun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun an muta'allimun. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya dunia dan isinya terkutuk kecuali zikrullah dan hal-hal yang terkait dengannya, yaitu alim, guru, dan peserta didik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian hadis dari kelompok 10 yaitu usia dan tugas belajar mengajar. An Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji', rawahu Abu Dawud. Artinya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anakmu melaksanakan sholat sedangkan mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat sedangkan mereka berusia 10 tahun dan pisahkan mereka di tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang selanjutnya itu hadis dari kelompok 11 yaitu lingkungan pendidikan Islam menurut perspektif hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludi yuladu ala fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi kamathalil bahimati tutaju al bahimata hal tara fiha jada'a rawahul Bukhari. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan menurut fitrah atau potensi beragama Islam. Selanjutnya kedua orang tuanya lah yang membelokkannya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bagaikan binatang melahirkan binatang, apakah kamu melihat kekurangannya pada mereka? Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang selanjutnya itu hadis dari kelompok 12 yaitu pendekatan dan pendidikan Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an muslimin kurbatun min kurbid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah wa may yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara ala muslimin fid dunya satarallahu alaihi wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Nah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan seorang muslim dari satu kesempitan dunia, niscaya Allah akan melapangkannya satu kesulitan di hari kiamat. Siapa yang memudahkan seorang muslim dari satu kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seseorang muslim di dunia, niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Tirmidzi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.